ya. Silakan Pak Ahmad, langsung dibuka aja. Siap. Baik. Orang Koci mau kemana Nang Koci? Kita balik lain. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan buka kegiatan pengimbasan budaya positif dari calon guru penggerak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat yang kepada kita, dan tentunya juga salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dapat syafaat beliau sampai akhir jam. Alhamdulillah, yang pertama ucapkan terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir dalam ruang Zoom ini atau di daring ini. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas menyempatkan waktunya. Dua, Bapak, kita sampaikan salam hormat yang berhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Ed Bambang Aryan Sukisno yang juga mendukung terjadinya atau terlaksananya kegiatan daring ini atau kegiatan pengimbasan dari budaya positif di pendidikan guru penggerak. Kemudian juga, alhamdulillah juga Pak Setia juga sudah sangat membantu dalam proses penyiapan daring ini. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan dalam hal ini saya dan Pak Setia akan memberikan materi atau pengimbasan, ya lebih tepatnya pengimbasan terkait budaya positif yang sudah kami berdua pelajari atau kami praktikkan dalam pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan sesi sharing ini sesi berbagi ya, karena memang kita dalam hal ini bukan berarti untuk menggurui atau ingin mengajarkan, tapi lebih kepada untuk proses. Ini ada hal-hal baru, ada hal-hal yang memang dirasa baik untuk diterapkan begitu. Walaupun pastinya Bapak dan Ibu guru semua sudah sangat berpengalaman dalam menerapkan hal-hal positif dari sekolah. Namun dalam pendidikan penggerak ini memang ada secara khusus pembahasannya, yaitu budaya positif. Mungkin dari saya cukup, mungkin dari Pak Setia ada yang disampaikan dulu. Pak Setia silakan, boleh. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi kegiatan aksi nyata untuk modul 1.4 ini. Mudah-mudahan apa yang kita nanti sampaikan bisa memberikan tambahan ilmu, kemudian juga bisa membuat lingkungan sekolah kita menjadi lebih baik lagi, terutama SMA 1. Mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan selama ini, hatur nuhun, ini mah semuanya buat teman-teman nih yang ada 17 orang di sini, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kesehatan, karena apa yang akan saya bahas dan Pak Ahmad bahas untuk diseminasi kegiatan aksi nyata ini, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat gitu, karena banyak hal yang bisa kita terapkan nanti di lingkungan sekolah kita, banyak hal yang nanti bisa kita aplikasikan di kelas kita, termasuk juga dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita menjalani kegiatan sebagai pengajar di SMA Negeri 1 Bogor.
nanti kami akan menampilkan beberapa materi yang sudah kami dapatkan dan yang sudah kami diskusikan di kegiatan LMS di Guru Penggerak Angkatan 8 ini. Yang akan kami bahas di sini adalah tentang disiplin positif. Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan sekolah ini menjadi lebih baik lagi, lingkungan yang lebih positif lagi, hubungan antara kita sebagai Bapak Ibu guru akan lebih baik lagi dengan hubungan dengan anak, karena proses pembelajaran adalah proses komunikasi, hubungan interaksi antara guru dengan siswa. Jadi memang perlu kerjasama yang baik supaya tujuan kita betul-betul nanti terarah, karena tujuan kita sebagai pengajar, sebagai pendidik itu memiliki tujuan yang sama dengan anak didik kita gitu. Nah, nanti kita akan paparkan. Kami minta waktunya Bapak Ibu untuk hadir tetap di sini karena kami diberikan batas waktu gitu, batas waktu minimal 1 jam. Kami harus mengadakan komunikasi Google Meet atau Zoom seperti ini dengan Bapak Ibu gitu. Nah, untuk materi yang pertama nanti akan dipaparkan oleh Pak Ahmad selaku calon guru penggerak angkatan 8, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh saya Setia Wijaya, dan nanti kita akan buka forum diskusi. Justru ini yang menariknya itu biasanya di forum diskusi, karena banyak hal yang bisa kita diskusikan, kita bisa mengarahkan ke persepsi yang sama gitu, karena tujuan kita sebagai pendidik itu harusnya sama gitu dengan yang lainnya, supaya nanti hasil ketika kita mendidik anak kita di kelas di lingkungan yang sama, kita bergerak bersama-sama gitu. Nah, kalau kita sudah bergerak bersama-sama, insya Allah segala rintangan, hambatan, cobaan itu akan mudah dijalani kalau kita betul-betul solid, kalau kita betul-betul kompak gitu Bapak Ibu ya. Karena ini juga demi keberlangsungan sekolah. Kalau Pak Sukarya bilang tuh kalau di awal-awal tuh sekolah kehidupan gitu. Jadi kita harus seperti itu gitu, supaya nanti ke depannya kita sebagai guru pengajar di sekolah ini bisa lebih nyaman juga, sekolah kita masih tetap terus berprestasi gitu, dan itu nanti akan berjalan bersama-sama kita. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan ke Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Setia kesempatannya. Baik, kepada Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir dalam ruang daring ini, dalam Zoom ini untuk proses diseminasi budaya positif dengan disiplin positif. Izin Bapak dan Ibu, saya akan langsung saja untuk share screen terkait materi yang akan saya sampaikan. Baik, Bapak dan Ibu, di sini baik, Bapak dan Ibu, di sini diberikan judul Diseminasi Budaya Positif oleh saya sendiri, Ahmad Mubarik, SPDGR, CGP Angkatan 8, Kota Bogor ya. Harusnya Angkatan 8, tapi di sini Angkatan 7 deh ya. Oke, tidak apa. Kemudian di sini ada fasilitatornya, Berta Niken Dianingrum sebagai fasilitator, dan Bapak Husnul Mubarok, pengajar praktiknya. Baik, Bapak dan Ibu, di sini terkait makna budaya positif. Budaya positif ini merupakan yaitu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dalam upaya perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sehingga murid-murid dapat berkembang di antara menjadi pribadi yang terampil, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi terkait budaya positif ini suatu hal yang memang pembiasaan-pembiasaan dan
tentunya alhamdulillah di SMA Negeri 1 Bogor budaya-budaya positif, pembiasaan positif ini memang sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun memang tetap ini sebagai penguatan kembali ya, reinforcement untuk menguatkan kita semua bahwa budaya positif ini sangat bermanfaat bagi pribadi murid-murid dalam hal terampil baik secara mandiri dan bertanggung jawab. Gitu. Kita budaya positif ini memang kalau di guru penggerak ini yang dari awal kami sebagai calon guru penggerak, kami diberikan pemahaman kembali terkait pendidikan sesuai dengan pemikiran otentik atau dalam hal ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama setiap anak terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing dan adanya kodrat zaman. Yang kedua, mengedepankan budi pekerti. Yang ketiga, tugas guru menuntun kodrat alam dan kodrat zaman setiap murid. 4, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau keunikannya. Yang kelima, berpusat pada murid. Jadi ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memang berpusat kepada anak, kemudian juga terkait potensi-potensi yang ada dalam diri anak, yaitu dalam hal ini keunikan-keunikan. Kalau Ki Hajar Dewantara itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini adalah suatu hal yang memang sudah ada dalam diri anak. Kodrat zaman ini adalah dalam hal lingkungannya atau dalam proses perkembangannya selama dia hidup, bisa dikatakan demikian. Gitu. Kemudian dari budaya positif tersebut, filosofi Ki Hajar Dewantara juga berupaya gitu dalam pendidikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adanya perubahan paradigma, perubahan yang pertama dalam upaya bersama membangun pembiasaan budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan keunikan dan potensinya secara luas, mandiri, dan penuh dengan nilai-nilai budi pekerti. Jadi memang lingkungan sekolah ini sangat menentukan ya, lingkungan sekolah ini menentukan dalam hal ini lingkungan yang positif, gitu. Aman, nyaman, bagaimana siswa menjadi bisa optimal dalam perkembangan dirinya sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya gitu. Jadi siswa dapat mengaktualisasikan dirinya secara maksimal di sekolah. Yang kedua, umumnya disiplin selaras dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam membersamai murid dalam melakukan proses pembiasaan budaya positif. Jadi disiplin ini selaras dengan kontrol. Jadi memang ini yang akan nanti kita bahas selanjutnya, yaitu terkait disiplinan, terkait kontrol, hukuman, konsekuensi, gitu. Dan kemudian ya, selanjutnya ada perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini. Jadi yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam hal ini budaya positifnya adalah proses-proses kedisiplinan yang memang selama ini cenderung dengan tanda kutip mungkin ya di sekolah-sekolah luar sana cenderung disiplin itu adalah suatu yang keras, cenderung disiplin ini suatu hal yang menutup semua argumentasi anak gitu di sekolah lain gitu. Namun kalau di kita alhamdulillah kita sangat memberikan ruang kepada anak, memberikan konsekuensi logis kepada anak gitu, sehingga ketika anak dia salah, dia bisa langsung memahami bahwa dia itu salah, dia tahu bagaimana cara harus memperbaikinya gitu. Itu hebatnya memang sekolah kita ya, dan guru-guru tentunya guru-guru di SMA 1 Bogor gitu. Di sini berikut dari Dr. William Laser dalam kontrol teori bahwa upaya kontrol yang dilakukan berikut ini adalah sebuah ilusi, dalam artian adanya miskonsepsi yang diantaranya. Jadi dalam teori ini dianggap bahwa ada 4 ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi mengkritik negatif seseorang, kemudian juga menyalahkan orang, itu dianggap bahwa menguatkan karakter gitu. Ini miskonsepsi yang terjadi gitu. Kemudian yang kedua, ilusi guru harus selalu dan mampu mengontrol murid. Ini juga dianggap bahwa suatu ilusi, artinya
selama ini mungkin di sekolah lain gitu kan, di sekolah-sekolah lain gitu, bahwa guru itu harus mengontrol murid gitu, Kak. Guru punya kekuasaan yang mengontrol murid gitu. Kemudian yang ketiga ada ilusi semua peraturan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini yang dalam teori kontrolnya William Laser bahwa ada 4 ilusi ini gitu. Selanjutnya, eh, perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Gitu kan? Stimulus respon yang pertama, saya dapat mengontrol orang lain. Saya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan saya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi ini hal-hal yang memang cenderung terjadi begitu di lingkungan pendidikan, ya cenderung ya, artinya tidak semua, salah satunya di sekolah kita tidak terjadi hal-hal seperti ini. Jadi stimulus itu saya dapat mengontrol orang lain. Teori kontrol itu Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Jadi dalam teori kontrol itu tadi, jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain itu. Saya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan saya. Kalau dalam teori kontrol ini saya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, artinya tentang dirinya dan lingkungan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dibujuk gagal akan dipaksa gitu. Nah, dalam teori kontrol ini konsepnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang di stimulus respon juga model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol ini model berpikir menang-menang, ya, tidak ada yang kalah. Semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi memang bisa dikatakan tabel ini adalah perbandingan antara kecenderungan yang mungkin banyak di sekolah-sekolah. Kemudian di sini teori kontrol ini hal-hal yang memang ideal, artinya dalam hal ini lebih mengedepankan persuasif ya, mengedepankan diskusi, dialog, mengedepankan pendekatan secara humanis gitu, tidak top down gitu. Kalau di stimulus respon ini cenderung top down. Selanjutnya ini disiplin. Disiplin yang sudah sering kita ketahui gitu kan, bahkan dari kita sama-sama mungkin dari TK, SD, istilah disiplin ini sangat melekat dalam diri kita. Nah, kita akan lihat disiplin yang dimaksud disiplin dalam pendidikan guru penggerak. Istilah penindakan disiplin cenderung dikaitkan dengan tata tertib, keteraturan, dan kepatuhan pada suatu peraturan tertentu yang sudah disepakati bersama. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kondisi demikian cenderung berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hal demikian merupakan salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi memang ini yang kecenderungan yang terjadi adalah disiplin itu lebih kepada tata tertib, keteraturan gitu. Sedangkan disiplin yang dalam hal ini filosofi Ki Hajar Dewantara adalah disiplin yang memang melakukan hal-hal yang lebih pada diskusi, lebih mengedepankan humanis, lebih mengedepankan memberikan ruang terhadap hal-hal yang memang dianggap keliru yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan dewasa ini dan menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi ini yang konsep disiplin Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin ini idealnya adalah didorong dari keinginan diri sendiri atau didorong dari motivasi dalam diri terkait bahwa ketika dia mohon maaf misal dia
datang ke sekolah tepat waktu. Dalam hal ini, dalam Ki Hajar Dewantara ini, tepat waktu ini didorong oleh keinginan dia untuk menjadi pelajar yang bertanggung jawab, bukan karena takut dihukum gitu, takut dipulangkan. Nah, jadi memang bukan alasan itu bukan dari faktor eksternal, tapi dalam dirinya, kesadaran dirinya, tanggung jawab dirinya. Jadi yang diharapkan dalam konsep disiplin di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian konsep motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi yang tadi di slide sebelumnya dari Ki Hajar Dewantara ada motivasi eksternal, harusnya ini motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi ini ada kecenderungan yang melatar belakangi motivasi. Yang pertama eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi motivasi yang muncul ini adalah dari faktor lain gitu kan. Jadi bukan dalam dirinya. Kita lihat untuk motivasi internal yaitu terkait tujuan disiplin positif yang memang itu berasal dari rasa tanggung jawab sendiri. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan bersama. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi lebih kepada dia untuk merefleksikan dalam dirinya bahwa ketika dia melakukan suatu hal sebenarnya apa yang bisa dia lakukan gitu, apa manfaatnya untuk dia gitu kan. Jadi lebih kepada manfaat dalam dirinya, rasa tanggung jawab dalam dirinya. Jadi itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Jadi internal dan eksternal begitu. Jadi ini yang memang kalau dalam BK kita selalu menganalisa anak, memetakan gitu. Anak-anak yang emang memiliki motivasi, kita contoh motivasi belajar tinggi, rendah gitu kan. Yang tinggi ini motivasinya karena faktor internal atau eksternal gitu. Nah, nanti kita bisa split lagi datanya bahwa kalau yang eksternal ternyata karena disuruh oleh orang tuanya harus les dan lain-lain gitu. Tapi ada juga yang motivasinya berasal dari internal. Dia motivasi tinggi yang berasal dalam dirinya yaitu dia ingin memiliki target tertentu, capaian tertentu. Jadi itu juga yang dilakukan dalam ini BK gitu, memilah motivasi anak yang tinggi dari internal kah atau eksternal gitu. Ini kalau kita lihat dari lapisan budaya positif gitu kan. Budaya positif ini untuk hal paling mendasar itu peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, lingkungan positif gitu kan, dan menjadi suatu budaya yang memang melekat pembiasaannya jadi sudah auto gitu kan, sudah tidak lagi tidak lagi disuruh, tidak lagi terpaksa begitu. Jadi sudah auto yang berjalan tanpa dia sadari bahwa itu sudah menjadi pembiasaan. Contoh misal pembiasaan-pembiasaan kalau kita lihat di sini anak-anak kita mereka kalau ada sampah mereka sudah terbiasa untuk mengambilnya atau memilah sampah gitu kan. Itu hal-hal yang memang budaya baik di sekolah kita begitu kan. Mereka juga ke perpustakaan gitu, mereka membaca, jadi menjadi suatu kebiasaan yang baik. Namun memang di sini ada dari lingkup kecil yaitu kelas gitu, dari kelas baru ke lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dari hal tersebut, dari budaya positif ini kita nampaknya perlu gitu dalam pendidikan guru penggerak ini kita dituntut memiliki kompetensi untuk membuat suatu keyakinan kelas dalam hal ini hukuman dan penghargaan. Jadi memang setiap hal yang memang sudah disepakati di kelas itu perlu diyakinkan kepada anak-anak bahwa hal itu baik untuk dirinya dan baik untuk teman sekitar, teman lainnya dalam kelas tersebut gitu. Kita ini, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ini lebih yang melatar belakang yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus melaksanakan tugas piket, sedangkan di sekolah sudah memiliki petugas kebersihan gitu kan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan gitu kan, hal yang memang mungkin sehari-hari mungkin anak-anak kita ada yang bertanya demikian begitu kan. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus membuang sampah sesuai dengan jenis sampah gitu kan. Ada organik, non-organik, dan B3 gitu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang
tepat waktu gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang memang perlu kita yakinkan kepada anak-anak bahwa untuk poin satu ya tentunya ini ada karena tugas piket, tentunya ini rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas secara bersama-sama, tidak mengandalkan pihak lain gitu. Tentunya ini yang perlu dibentuk keyakinan kelas gitu kan. Contoh-contoh yang memang terkait keyakinan kelas gitu. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan pada kecenderungan melakukan sesuatu yang baik bagi dirinya ataupun lingkungan berdasarkan pada ketakutan terhadap peraturan yang ada atau dengan kata lain tidak berdasarkan motivasi internal dirinya. Jadi memang keyakinan kelas ini diharapkan bahwa ini membentuk motivasi internal, ya. Meng-create motivasi internal. Jadi bukan lagi motivasi itu bersifat dari eksternal begitu. Untuk hal-hal dia ingin menghindari hukuman, mendapatkan hadiah, reward gitu kan. Nah, namun kalau dia tidak memperoleh itu, dia tidak melakukan kebaikan tersebut gitu. Jadi memang ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturannya. Kemudian ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu guru dalam budaya positif ini tadi seperti yang tadi dalam lapisan budaya positif itu diawali dari kelas lingkup terkecil ya. Jadi kelas dulu yang kita harus buat keyakinan kelas anak-anak atau mungkin untuk Bapak dan Ibu guru juga pasti sudah melakukan itu, yaitu biasanya kesepakatan kelas gitu kan. Itu yang biasa di awal dibuat di awal pembelajaran begitu. Baik itu yang dilakukan kesepakatannya berdasarkan guru mapel tertentu atau kesepakatan yang dilakukan oleh wali kelas. Jadi kesepakatan kelas sih kalau di sini kan sudah berjalan, namun kalau terkait di pendidikan guru penggerak ini dinamakan dengan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian keenam, bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Dan kelas nilai kebajikan yang dituju. Jadi yang pertama, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini contoh-contoh yang memang hal-hal yang memang bisa dilakukan gitu dalam kelas, seperti hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini untuk membangun rasa menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian setiap murid harus sudah terbiasa H-1 ya, menyiapkan diri dalam memahami materi pelajaran yang akan dipelajari di kelas. Di sini untuk melatih komitmen pada tujuan, harus saling membantu dalam kebaikan sehingga tidak ada yang merasa terganggu atau tidak nyaman di kelas. Dalam hal ini untuk melatih, untuk membiasakan keyakinan terkait menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, yang keempat, dapat saling berdiskusi secara positif dan saling memberikan saran positif antar teman. Di sini untuk melatih menghormati orang lain dan diri sendiri saat proses berdiskusi agar dapat saling menghargai dan tidak ada yang merendahkan atau mencemooh, juga menghormati orang lain dan diri sendiri. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai penugasan di kelas. Jadi tanggung jawab dan komitmen pada tujuan, kemudian
bersama-sama menghindari rokok dan atau apabila ada yang pernah mencoba ataupun sudah sampai terbiasa merokok untuk segera dihentikan. Di sini, kesehatan, tanggung jawab, komitmen pada tujuan, keselamatan, dan menghormati orang lain ini yang memang sudah dilakukan gitu, bisa dilakukan oleh saya gitu terkait keyakinan kelas gitu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi memang di sini ada perbedaannya. Jadi, kan dalam budaya positif, dalam hal ini segitiga restitusi, nanti akan ada di slide selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Jadi sesuatu harus terjadi kalau konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit, dalam hal ini fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dalam konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, sedangkan dalam konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, kalau konsekuensi ini stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensi di sini adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini biasanya jadi memang ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang memang tujuannya eee, sama, artinya mendisiplinkan anak, namun caranya atau redaksi penyampaiannya yang memang perlu dirubah. Nanti akan ada di slide berikutnya terkait redaksi gitu. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Manusia itu kebutuhan dasarnya dari untuk bertahan hidup, survival, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ini kebutuhan dasar menurut Maslow. Nah, ini. Jadi di sini ada simulasi skenario yang sudah saya lakukan terhadap salah satu siswa kita dalam penugasan sebelumnya dalam pendidikan guru penggerak. Saya samarkan namanya Maimunah walaupun nanti di fotonya, terlihat wajah anaknya begitu ya. Jadi, di sini ada anak yang memang, saat berapa anak sudah menyampaikan keluhannya jika sekelompok atau kegiatan diskusi kelompok satu kelompok dengan Maimunah yang seringkali tampak mengantuk dan kurang bersemangat gitu. Nah, jadi di sini, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Ahmad gitu, apa yang akan Anda lakukan gitu kan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Maimunah melakukan itu? Jadi ini, budaya positif dalam hal ini dalam penanganan segitiga restitusi terkait anak ini penanganannya ini. Jadi memang, lebih kepada dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Ahmad sebaiknya mencari tahu alasan Maimunah melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Maimunah. Jadi nanti di sini akan ada peran ya, peranan sebagai manajer kalau terkait segitiga restitusi nanti akan ada slide selanjutnya. Satu, apabila jawaban Maimunah karena ia mengantuk gitu kan, karena harus begadang menyelesaikan tugas-tugas dalam organisasi. Jadi kebutuhan di sini adalah kebutuhan kesenangan dan kebutuhan untuk diterima gitu kan. Jadi, Maimunah ini mengerjakan tugas-tugas dalam organisasi karena kebutuhan kesenangan dia, kebutuhan untuk diterima oleh teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Maimunah, karena ia merasa senang, temannya jadi banyak membantu dirinya dan memperhatikannya dalam tugas kelompok. Jadi kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang. Jadi yang ketiga, apabila jawaban Maimunah adalah dia merasa walaupun tidak membantu proses kerja kelompok, tetapi, saya bisa menjadi presenter saat kelompok presentasi. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Maimunah adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Maimunah karena dia merasa bosan dengan proses kerja kelompok yang selalu mencatat materi yang sama, kebutuhan adalah kebebasan. Jadi, kebutuhan akan pilihan, dia nggak mau kalau hal yang sama gitu. Yang kelima, apabila jawaban Maimunah adalah karena malas dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal gitu, karena Maimunah tidak ikut dalam proses kerja kelompok, kebutuhan adalah kesenangan. Jadi dia senang untuk, melihat ekspresi teman-temannya yang marah. Jadi ini adalah skenario-skenario jika yang kita hadapi dalam kondisi realnya terhadap anak-anak, mungkin kan setiap anak kalau kita tanya pasti ada aja alasannya begitu. Nah, di sinilah, bagaimana kita mengidentifikasi, oh ternyata si anak butuh
pengakuan nih karena dia tidak mengerjakan tugas dengan alasan karena ada tugas-tugas organisasi. Nah, dia sebenarnya butuh butuh pengakuan dari teman-temannya bahwa dia sanggup dan mampu di organisasi tersebut, begitu. Ini 5 posisi kontrol, terkait identitas ya, kemudian juga ada kontrol dari luar, kontrol dan kontrol diri dalam diri, jadi motivasi ini. Kemudian juga, di sini lebih kepada posisi ketika Bapak Ibu guru menjadi seorang penghukum seperti apa, kemudian pembuat merasa bersalah seperti apa, sebagai teman seperti apa, sebagai pemantau seperti apa, dan sebagai manajer seperti apa. Jadi, itu peran-perannya gitu. Baik, oke lanjut. Nah di sini, ini, adalah restitusi. Jadi, proses hal-hal terkait pemenuhan kebutuhan tersebut, tentunya kita harus ada proses penyelesaian, cari solusi. Nah ini restitusi ini sebagai solusi dalam pendidikan calon guru penggerak yang memang, seyogyanya bisa diterapkan di sekolah begitu. Jadi restitusinya ada proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Murid diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi inilah restitusi. Jadi tadi terkait budaya positif, kemudian pemenuhan kebutuhan, kemudian posisi kontrol. Jadi memang hal-hal tersebut jika belum mencapai titik di mana titik titik, kesepakatan bersama gitu kan. Artinya jika ada permasalahan, jika ada kekeliruan, nah dengan restitusi inilah diharapkan mampu mengembalikan, eee, tujuan bersama tersebut. Ya artinya mampu mengembalikan si murid tersebut dalam tujuan bersama gitu. Restitusi merupakan alternatif yang dalam upaya memecahkan masalah murid karena memiliki jadi ini ciri-ciri dari restitusi, yang pertama ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pelajaran. Kemudian yang kedua restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ketiga restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Keempat restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang kelima, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Ketujuh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ciri-ciri restitusi. Jadi hal-hal yang memang perlu kita sepakati bersama terkait restitusi. Artinya dalam hal ini kita bisa berbagi, bisa sharing terkait hal-hal yang masuk dalam perlakuan atau treatment, restitusi. Nah ini, kita, Bapak dan Ibu guru, mungkin ya ada kecenderungan berpikir dan melakukan yang manakah Bapak dan Ibu gitu. Jadi, apa, yang lebih sering muncul itu yang seperti apa gitu kan. Nah jadi kalau kita lihat di sini kan ada kita sama-sama sudah ketahui ada fenomena gunung es gitu kan. Fenomena gunung es ini terkadang memang kita melihat siswa gitu ada kecenderungan itu bahkan saya pun sebagai guru BK juga masih dalam posisi kadang melihat anak itu hanya dari cover-nya aja begitu kan. Hanya lihat dari, ujungnya aja gitu, atasnya aja gitu kan. Ketika anak apa, ketika anak datang konsultasi kadang juga kita terjebak dalam hal itu. Jadi karena memang proses ini memang tidak mudah untuk bisa kita melihat secara menyeluruh terhadap anak. Namun karena proses ini proses belajar, proses bersama-sama tujuannya adalah untuk perkembangan murid-murid, untuk secara optimal bisa aktualisasi kita akan coba lihat. Nah, mungkin juga kita pernah lakukan, begini ya, begitu saja kamu tidak bisa, nah jadi begitu aja kamu udah nggak bisa begitu ada kalimat tersebut. Kamu sudah dewasa harusnya kamu bisa jadi anak baik begitu. Kadang mungkin ada juga kalimat-kalimat demikian gitu kan. Gitu saja sudah kabur dari masalah gitu kan. Kemudian coba lihat si itu bisa, kamu tidak bisa, jadi membandingkan gitu. Nah, memang kan tujuan ini tujuannya baik tentunya kita untuk mengingatkan anak-anak gitu, mengingatkan anak terkait perkembangan dirinya, hal yang baik dalam dirinya gitu. Namun emang redaksinya terkadang yang memang, meluncur bebas begitu aja gitu kan dari lisan kita atau dari ucapan kita gitu kan.
Nah, coba kamu kayak dia tuh kan dibanding-bandingin. Nah, kita akan rubah gitu dalam sekitar resolusi ini kalimatnya juga kita perlu rubah gitu kan. Jadi kalau ini kita kalimatnya Bapak Ibu tahu, sekarang kamu baru bisa lakukan ini, tapi Bapak Ibu yakin kamu punya potensi lebih dari saat ini. Jadi kalimatnya yang kita rubah gitu, mengoreksi anak, namun kita saat bersamaan juga mengangkat lagi motivasinya gitu kan. Saat ini kamu lakukan kekeliruan, mari kita sama-sama untuk memperbaikinya gitu kan. Di resolusi itu tadi, bersama untuk mencari solusi begitu kan. Bapak Ibu senang kamu sudah menunjukkan perubahan positif gitu. Kami yakin kamu mampu terus meningkatkannya. Nah, ini memang, redaksi-redaksi yang memang diharapkan dalam, penerapan segitiga restitusi, dalam hal ini juga muaranya itu adalah dalam budaya positif, di lingkungan sekolah. Karena memang, kita tidak pernah tahu di bawahnya itu nih potensi anak itu sangat besar sekali begitu kan, kalau kita bicara terkait fenomena gunung es begitu. Ini segitiga restitusi yang yang tadi di awal, artinya di slide sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi inilah, segitiga restitusi di mana kita harus mulai gitu kan, eee membuka ruang kepada anak, yang penting awalnya kita membuka ruang terhadap anak gitu, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitasnya, memvalidasi tindakan yang salah, artinya ini mengkonfirmasi terkait hal yang dia lakukan, benar atau tidak, begitu kan, terkait keyakinan dia apakah benar itu hal yang dilakukan, apakah itu sesuai dengan kebaikan atau keyakinan kelas yang dibuat gitu kan. Kemudian kita juga menenangkan, identitasnya gitu. Kita jadi, menenangkan bahwa apa yang dia lakukan itu juga dalam hal ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi memang, kalimat-kalimat demikian yang, bisa kita lakukan. Nah ini, dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kepada kelas 11 ya, kelas 11. Nah, jadi ini potongan screenshot dari video gitu. Mungkin, terima kasih itu saja dari saya terkait penerapan budaya positif, mengimbasan dan sharing, berbagi terkait, pemahaman baru filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu. Tidak. Ya, baik. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Gitu. Pak Ahmad, izin saya tayangkan dulu ya yang Ya, baik. di bagian sayanya ya, sebentar. Oke, Ya, baik, Pak. Bapak Ibu, izin saya untuk share screen. Oke. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Oke. Bapak Ibu, saya coba tampilkan beberapa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad. Kami menggunakan Zoom Meeting ini untuk aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan disiplin positif dan segitiga restitusi. Untuk saya sendiri ada di kelompok 1 atau kelompok A dengan fasilitator Pak Henry Anis Tanjung dari Balikpapan, dari Pekanbaru, kemudian ada Pak PP-nya Pak Rahmat Derajat dari Kota Bogor, yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad tentang segitiga restitusi, kemudian yang lain-lain, termasuk juga dengan disiplin positif.
Intinya Bapak Ibu, kita sebagai pengajar itu tidak bisa memaksa murid untuk bisa berubah dengan begitu saja. Jadi memang perlu adanya kontrol guru untuk meyakinkan apa yang mereka lakukan itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad juga ada teori kontrolnya, gitu. Kemudian, kemudian Bapak Ibu, saya coba tampilkan juga. Ini ada, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Ahmad juga, sesama CGP di Angkatan 8 ini, kita melihat anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kodrat alam itu adalah apa yang sudah mereka punya, apa yang sudah mereka miliki, kemampuan apa yang sudah mereka miliki, mereka dapatkan itu memang ada sejak mereka lahir. Kemudian untuk kodrat zaman itu berarti faktor lingkungan. Jadi lingkungan di zaman sekarang ini harus seperti apa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai pendidik, tidak hanya mengajarkan tentang materi yang kita miliki, tetapi juga bagaimana caranya mendidik, mengontrol anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa lebih baik lagi, gitu. Nah, seperti yang tadi sudah diutarakan juga, jadi Bapak Ibu juga harus memahami ada yang namanya stimulus respon dan ada yang namanya teori kontrol. Jadi kedua ranah ini harus kita pahami secara bersama. Yang pasti kalau untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi untuk poin yang stimulus respon, kita tidak bisa mengontrol selamanya anak-anak didik kita. Kita tidak bisa mengubah orang itu sesuai dengan sudut pandang kita. Tapi kita coba mereka untuk melihat dunia dalam arti sebenarnya. Jadi misalnya orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, gitu. Jadi kita gunakan bukan stimulus responnya, tetapi yang akan kita gunakan adalah teori kontrol. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang, gitu. Jadi kita berusaha win-win solution, gitu. Ibaratnya kalau di materi debat itu, Bapak Ibu, kita tidak mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang, gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa bersama-sama menang untuk menggapai tujuan kita secara bersama-sama. Karena tujuan kita antara guru sebagai pendidik dan anak-anak itu memiliki tujuan yang sama. Oh, siap. Oke. Ini Bapak Ibu, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai kebajikan? Tadi yang sudah disampaikan oleh teman CGP saya, Pak Ahmad, sudah menjelaskan dengan detail tentang disiplin positif, kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa membedakan antara tiga ranah itu, hukuman, konsekuensi,
konsekuensi dan restitusi. Karena yang paling sukses ibaratnya keberhasilan kita menerapkan disiplin positif itu di konsekuensi dan restitusi gitu. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat langka gitu Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama untuk mendiskusikan tentang penerapan disiplin di sekolah kita gitu. Kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Bapak Kepala Sekolah ketika kami mengikuti kegiatan pendidikan anti korupsi. Di sela-sela makan siang saya sempat berdiskusi juga karena penerapan tentang pendidikan korupsi itu ternyata banyak korelasinya dengan profil belajar Pancasila yang salah satunya tentang kedisiplinan gitu. Jadi kita bisa merefleksikan kembali apa yang sudah sekolah kita terapkan tentang kedisiplinan, apa yang sudah kita lakukan terhadap murid kita tentang kedisiplinan, dan tentunya kita akan coba merefleksikan diri tentang diri kita sendiri, terutama saya dan Pak Ahmad sebagai guru penggerak yang berusaha bukan memberikan solusi sebetulnya, jadi memberikan berbagi ilmu gitu tentang apa yang sudah kami dapatkan. Sebetulnya di sini juga ada guru penggerak yang angkatan sebelumnya, kemudian juga ada guru penggerak yang nanti Agustus ya Bu Buku ya, yang akan mulai melaksanakan kegiatan, termasuk juga ada Bapak Ibu pengajar praktik gitu di sini gitu. Jadi itu adalah sebuah modal kita sebagai komunitas penggerak gitu. Jadi supaya sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang lebih kondusif lagi, sekolah yang lebih baik lagi, sekolah yang secara penerapan disiplinnya itu akan lebih efektif. Kemudian saya coba tampilkan juga sebentar. Ini nggak bisa pindah ternyata. Yang tentang disiplin positif tadi sebetulnya sudah panjang lebar dijelaskan oleh sebentar ya Bapak Ibu, ini screenshotnya. Ini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan dari benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, itu yang tadi sebetulnya sudah dipaparkan juga oleh Pak Ahmad ya. Intinya Bapak Ibu, kalau saya ambil sebentar. Ini ada pemikiran, kok nggak muncul? Sorry. Ini ada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang konsepsi keteladanan dan sikap merdeka.
di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam sesuatu yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak kita atau kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, ya mau tidak mau ada orang lain yang harus mendisiplinkan kita. Gitu. Intinya di situ. Jadi kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, tidak perlu lagi ditegur oleh kita, kemudian juga sebetulnya tidak perlu ada hukuman, justru harusnya mereka sebetulnya bisa mendisiplinkan diri kita, bisa mendisiplinkan dirinya sendiri gitu. Sama juga ketika kita gitu sebagai guru gitu. Jadi ya yang harus disiplin ya kitanya sendiri gitu, jangan sampai orang lain mendisiplinkan kita gitu. Nah, itu untuk refleksi untuk kita sebagai Bapak Ibu guru. Nah, kemudian ini yang tadi juga sebetulnya sempat disampaikan juga oleh Pak Ahmad. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang motivasi. Seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Ahmad, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itulah yang paling sangat berpengaruh untuk anak-anak kita, karena mereka tidak diimingi dengan hadiah atau bahkan dengan nilai sekalipun gitu. Jadi kalau misalnya kadang kita sih masih tetap ya, misalnya kalau kamu nggak mau ngerjain tugas ya udah Bapak nggak akan ngasih nilai gitu. Sebetulnya kalau motivasinya itu sudah motivasi intrinsik, apapun itu mereka tidak akan seperti itu, tapi mereka akan tetap berperilaku baik dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, inilah yang mendasari sebetulnya kenapa pada saat ini kita menerapkan profil pelajar Pancasila dan sebagainya, meningkatkan karakter anak gitu. Nah, itu ada di dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau yang ini kan pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, saya pikir sudah begitu paham. Nah, ini yang coba saya tampilkan Pak Ahmad dan teman-teman. Muncul. Ini saya kalau di iniin dia nggak jalan sendiri, harus satu-satu ternyata. Oke, nah ini saya ambilkan dari LMS yang ada di Guru Penggerak. Jadi ada proyek nilai-nilai kebajikan. Ini hampir irisan sebetulnya dengan yang profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada peduli. Peduli itu bisa bermacam-macam dalam pelaksanaannya gitu. Jadi ada peduli tentang kebersihan, percaya diri, belas kasih, tegang rasa, gotong royong, kemudian rajin itu bisa saja kreatif, semangat,
jujur, rendah hati, kemudian ada integritas. Nah, integritas itu bisa dalam kebahagiaan, keadilan, kesetiaan, bersahaja, keteguhan hati, kedamaian hati, itu bisa masuk ke integritas. Kemudian ada rasa hormat, itu bisa tanggung jawab, bijaksana, toleransi, dan lain-lain. Nah, inilah yang harus kita coba arahkan ke anak-anak kita. Kemudian ini yang tadi yang sudah ya ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, jadi budaya positif itulah yang nanti pada akhirnya bisa membentuk sekolah kita menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, ini ada beberapa dokumentasi yang saya coba tayangkan ketika misalnya kita mengadakan rapat dengan pengawas dan kepala sekolah. Nah, itu kan pasti akan membicarakan semuanya berdasarkan, maksudnya di situ ada disiplin positifnya gitu, ada disiplin lingkungan positifnya. Kemudian ketika Bapak Ibu kita ada koordinasi di ruangan guru. Nah, itu kan memunculkan nilai-nilai disiplin yang sangat baik, bukan hanya untuk dengan anak-anak kita saja gitu, tetapi dengan lingkungan sekitar, terutama dengan rekan kerja. Nah, ini yang paling penting, karena kalau lingkungan pekerjaan kita sudah positif, apa yang kita lakukan, pikiran yang kita lakukan, semuanya juga akan berdampak positif gitu. Kemudian yang tentang keyakinan kelas gitu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan keyakinan kelas yang sudah Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan. Jadi biasanya di awal pembelajaran seperti ini nih, di minggu-minggu kemarin Bapak Ibu bisa melakukan keyakinan kelas. Saya ambil contoh misalnya datang tepat waktu di dalam kelas, kemudian memperhatikan teman-teman dan Bapak Ibu guru ketika berdiskusi dan menyampaikan materi gitu, mengumpulkan tugas tepat waktu dan lain-lain. Nah, itu tuh sebetulnya harus disepakati oleh kita bersama supaya nanti nggak perlu lagi tuh yang namanya misalnya dia terlambat di kelas atau bahkan nggak ada di kelas gitu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, nah ini ada foto yang tengah, yang laki-laki yang pakai jaket itu siapa Bapak Ibu? Yang ngajar IPS kelas 12 IPS atau kelas 11 IPS tahun lalu? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Bu Restu? Ya. Ya, benar. Nah, Nazril. Nah, Bapak Ibu mungkin yang mengajar Nazril pasti tahu kondisi realnya anak ini seperti apa gitu. Nah, sebelum ini saya lakukan sebelum saya mengikuti program CGP gitu. Memang kalau saya pribadi kadang suka penasaran nih, anak gak pernah masuk karena apa? Wali kelasnya Pak Andi ya waktu itu ya. Kadang suka penasaran gitu. Kemudian saya coba panggil di perpustakaan. Waktu itu saya sedang mengerjakan sesuatu di perpustakaan. Saya panggil nggak sendirian gitu. Saya panggil dengan teman sekelasnya supaya teman-teman sekelasnya juga sebagai ibaratnya kayak sebagai saksi juga, dia mau nyeritain apa dan apa yang terjadi gitu. Ternyata memang banyak hal yang sepertinya kita
tidak tahu gitu permasalahan anak di rumah atau di lingkungan yang lain tidak tahu. Makanya tadi itu ada teori gunung es yang tadi Pak Ahmad sudah jelaskan. Jadi memang Bapak Ibu, kita tidak hanya melihat anak kita secara kasat mata saja gitu, melihat luarnya saja dari segi penampilannya saja, tetapi juga kita harus bisa mendalami, menelusuri lebih dalam lagi tentang anak gitu. Mungkin saja ada kebutuhan dasar yang belum bisa terpenuhi seperti yang tadi Pak Ahmad sudah jelaskan tentang kebutuhan dasar, tentang kasih sayang di rumah, perhatian di rumah gitu, yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, jadi termasuk yang di sana juga saya coba komunikasikan, ini ada Pak Sukarya juga. Waktu itu ada orang tua siswanya juga, kemudian ini ada Pak Ahmad juga nih yang tentang si Sunan ya, Pak Ahmad ya. Ada Pak Sukarya juga nih, Sunan bapaknya teman bulu tangkis di Semansa gitu. Jadi kita coba ajak mereka bicara dengan metode yang tadi Pak Ahmad sudah jelaskan dengan segitiga restitusi gitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari Pak Ahmad dan saya sendiri. Yang pasti nanti pada akhirnya kita menginginkan anak-anak kita itu memiliki prestasi yang sangat baik gitu, tidak hanya di bidang akademik saja, tapi juga memiliki prestasi-prestasi yang lain. Semoga mereka bisa menjadi manusia yang bermartabat, menjadikan akhlak mereka menjadi akhlak yang mulia. Mungkin itu paparan saya, Pak Ahmad. Nanti kita bisa berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk berdiskusi atau mau bertanya. Nanti kami akan bantu untuk menjawab dan mendiskusikannya bersama saya, Setia Wijaya, dan Pak Ahmad. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Setia yang sudah memaparkan terkait budaya positifnya. Kepada Bapak dan Ibu, terima kasih juga masih tetap setia di room ini. Selanjutnya pada Bapak dan Ibu, dipersilakan jika ada pertanyaan terkait hal-hal yang memang tadi sudah disampaikan. Oke, silakan Bu Ratna. Boleh, Bu Pupu. Matiin aja videonya ya. Ya, Bu. Silahkan Bu. Boleh, suaranya terdengar Bu. Oke, terima kasih. Tadi kan ngebahasnya banyak tentang kayak budaya positif, disiplin gitu ya. Lebih ke budaya positif anak di sekolah ya. Iya. Nah, yang saya tanyakan nih, sebenarnya yang masih jadi PR kita gimana caranya ya, biar kita solid nih dari semua tenaga, bukan guru aja ya, tapi semua tenaga pendidik dan kependidikan supaya solid, kita sama-sama bareng punya visi yang sama supaya anak-anak kita itu kita fokus dulu deh ke disiplin, walaupun disiplin itu mungkin banyak banget ya, kita mau ngedisiplinin apanya dulu nih gitu. Apakah kita bisa mendisiplinkan anak di berbagai macam sisi secara bersamaan, misalnya disiplin tentang waktu, disiplin tentang mengerjakan tugas, disiplin tentang menggunakan pakaian seragam yang sesuai dengan aturan. Apakah kita akan semuanya itu akan dijalankan langsung di waktu yang bersamaan, atau kita fokus ke salah satu aspek dulu. Terus gimana caranya kita bikin semua warga sekolah, maksudnya di tenaga kependidikan dan guru dan tenaga pendidik dan kependidikan ini solid gitu, nggak cuman
1, 2, atau 10 guru aja atau tenaga TU aja yang concern atas hal tersebut, tapi semuanya concern dengan visi misi dan cara yang sama tanpa punishment ya. Tadi kan punishment kayak sebaiknya dihindari ya. Tadi ya kalau nggak salah Pak Ahmad tadi di paparannya gitu. Nah itu sebenarnya saya pengen diskusi ini bareng-bareng dan bertanya sama teman-teman semua gimana caranya biar kita solid bareng-bareng supaya warisan-warisan yang kurang baik lah ya dari kakak-kakaknya itu bisa berhenti sekarang juga gitu. Karena agak capek sih sebenarnya disiplinin anak. Gini, kalau saya perhatiinnya, anak itu akan nurut setelah diperingatkan itu seminggu gitu. Setelahnya kalau udah nggak ada teguran lagi, dia akan kembali ke habit asalnya. Gitu. Kalau kita diskusiin atau Pak Setia atau Pak Ahmad yang sudah CGP gitu, yang sedang masuk ke ranah pendidikan di CGP, ada nggak? Kita nggak bisa solusinya untuk mengatasi hal tersebut kayak gimana ya? Ketangkap nggak apa yang di poin-poinnya? Tangkap Bu, tangkap, insya Allah tertangkap ya. Siap. Oke. Ya. Bu Nabila Cairunisa bisa di-unmute dulu. Bu Caca, oke. Oke, mungkin ada ini dulu, tanggapan dulu dari Pak Anwar atau Pak Sukarya, boleh. Kalau untuk komunitas pembelajar, komitmen itu sih ada sebetulnya. Jadi kita Bapak Ibu guru yang tadi Bu Pupu tanyakan harus solid terlebih dahulu. Nah, sebetulnya di komunitas pembelajar itu ada kita memiliki tujuan, visi dan misi yang sama gitu. Nah, otomatis ketika kita sudah memiliki visi dan misi yang sama, kita punya tujuan yang sama, secara natural itu sebetulnya kita bisa membentuk guru yang solid gitu. Nah, kalau saya sih itu sudut pandangnya dilihat dari itu. Jadi bisa saja kita lebih solid lagi gitu. Tidak harus misalnya kesiswaan yang bergerak sendiri gitu. Ada Pak Agus tadi, ada Pak Agus. Oh, Pak Agus. Oh, ada Pak Henry nih di kesiswaan. Jadi itu bukan tanggung jawab kesiswaan. Itu tanggung jawab bersama. Makanya kadang saya suka diledek sama Pak Ucup gitu. Ini kurikulum yang ngebantuin kesiswaan mulu katanya gitu. Enggak, sebetulnya bukan itu gitu. Enggak ke situ kalau saya gitu. Ya kalau kita kan kadang greget ya, Bu Pupu juga mungkin teman-teman yang lain juga mungkin greget gitu ngelihat anak-anak seperti itu. Nah, justru makanya yang tadi saya bilang nih, kalau kita hadir semua nih sekarang nih, kita buat komitmen bersama gitu untuk kepentingan kedepannya gitu, itu bisa lebih baik ya. Pak Anwar mungkin bisa kasih masukan, Pak Anwar. Terima kasih Pak Setia. Kedengeran nggak suara saya Pak Setia? Dengar Pak, jelas Pak. Dengar Pak. Nah, baik. Jadi gini ya, untuk sebetulnya yang budaya positif ini, jadi sebetulnya sekecil apapun usaha yang sudah kita lakukan untuk agar budaya positif atau memperbaiki terutama anak-anak yang tadi ditanyakan oleh Bu Pupu itu, bahwa nanti setelah beberapa lama mungkin balik lagi misalnya begitu ya. Contohlah seperti sekarang misalnya. Seperti sekarang nih kita ada aturan bahwa kalau lebih dari 7.15 itu anak dipulangkan. Memang mungkin pertama-pertama ada orang tua yang komplain, anak masih begitu-begitu juga. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa sekecil apapun perubahan kalau ke arah yang lebih baik itu pasti ada hasilnya. Terlepas nanti anak itu mau balik lagi ke arah sana, saya yakin walaupun balik lagi misalnya yang Badung
misalnya ada 20 orang, mungkin yang balik lagi mungkin nggak akan 20 orang. Mungkin di antara 20 orang itu ada yang memiliki efek jera, ada yang hatinya tersentuh sehingga yang tadinya nggak benar lalu menjadi benar gitu ya. Yang penting di sini betul tadi kata Pak Setia, itu kita tidak mengkotak-kotakan tugas seharusnya ya. Harusnya semua guru, kalau misalnya seperti kesiswaan itu kan nggak, mungkin hanya job desk-nya ada tersendiri, tapi kalau untuk perbaikan menanamkan budaya positif itu ya kewajiban semua guru gitu, mau apapun, mau yang nggak punya jabatan tambahan pun itu harusnya seperti itu. Maka juga saya pun kalau membuat pengumuman untuk menertibkan siswa, semua saya sebutin di situ pokoknya. Guru, wali kelas, guru BK, semua ada saya sebutin. Biar maksud saya itu biar menyentuh kepada semua warga Semansa, terutama guru dan TU gitu ya, yang bisa memperbaiki siswa atau menyadarkan siswa bagaimana caranya supaya budaya positif itu memang di sekolah kita itu lebih baik lagi gitu dari hari ke hari begitu. Itu aja Pak Setia ininya tambahannya ya. Atur nuhun. Penuh. Sami-sami Pak Anwar. Silakan Pak Ahmad, mungkin bisa ditambahkan. Baik, terima kasih ya Turun Pak Setia. Kemudian tadi terima kasih banyak juga Pak Anwar sedang menjawab dan sudah menjelaskan secara detail. Kembali lagi tadi kepada pertanyaan Bu Pupu ya. Mungkin kalau dalam konteks calon guru penggerak, dalam konteks materi di guru penggerak dari budaya positif, memang lingkup terkecilnya itu bisa dilakukan di kelas gitu kan. Lingkup terkecilnya bisa keyakinan-keyakinan di kelas, kesepakatan-kesepakatan kelas yang memang di situ lebih pada kontrolnya itu dalam lingkup kecil, dan memang itu juga nanti artinya wali kelas, kemudian nanti di situ ada BK, kemudian ada guru kelasnya juga. Jadi memang kalau dalam konteks guru penggerak, memang kalau tadi kita lihat dari lapisan budaya positif itu diawali dengan keyakinan kelas untuk lingkup kecil, kemudian harapannya lingkup kecil ini dilakukan juga oleh kelas-kelas lain begitu. Akhirnya menjadi partikel-partikel ini menjadi nyatu gitu, dan itu menjadi satu sinergisitas jadi satu kesatuan dalam lingkungan sekolah dalam budaya positif. Dan tentunya juga tadi yang sudah disampaikan bahwa tidak tidak sebatas hanya guru tertentu gitu. Nah, yang misal ada anak yang emang terlambat, hanya guru tertentu yang nangani gitu kan, tapi semuanya gitu dalam proses mengingatkan, dalam proses untuk membangun gitu kan, membangun kesadaran dari setiap murid. Walaupun emang yang perlu kita sama-sama pahami adalah anak-anak ini kan datang ke SMA ini di usia kurang lebih sekitar 15 tahun. Artinya ada 15 tahun ke belakang emang di luar dari kontrol kita, yang memang pembiasaan di usia sebelumnya. Nah, ini memang kalau kita hadapi di anak kelas 10, mohon maaf nih. Kadang kita melihat ada anak yang baru kita anggap mungkin dia baru keluar dari daerah mana gitu kan. Ya anak ini baru keluar dari kotak mana gitu, sampai hal-hal kecil aja dia nggak tahu gitu kan. Hal-hal pembiasaan-pembiasaan umum normalnya dia nggak tahu gitu. Jadi itulah memang tantangan-tantangan yang memang yang bisa tantangan-tantangan yang emang akan kita hadapi. Dan tentunya seperti disampaikan oleh Pak Anwar bahwa seluruh harus bergerak, sama-sama bergerak untuk bersinergi untuk kebaikan sekolah kita SMA Negeri 1 Kota Bogor. Mungkin itu saja Bu Puput. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, makasih Pak Ahmad, Pak Setia, Pak Anwar. Sama-sama Bu Pupu. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Saya Pak. Oh, silakan Pak Umam. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua yang ada di room ini. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya cukup bangga ada di dalam lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kota Bogor ini. Ternyata luar biasa banyak guru-guru hebat
yang sudah ada di sini. Termasuk yang ada di sini ada Pak Anwar, sudah menjadi guru penggerak, Pak Sukarya, kemudian ini Pak Setia dan Pak Ahmad. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan begitu ya, supaya ilmunya nanti menular kepada teman-teman ini yang baru-baru, yang semangatnya masih baru ini, triknya apa gitu? Triknya bisa menjadi guru penggerak itu sehingga kita bisa juga nanti lolos menjadi guru penggerak. Kemudian kesan dan kesannya menjadi guru penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sekolah ini tentunya seperti yang disampaikan Pak Anwar. Jadi sekecil apapun itu yang sudah kita lakukan tentunya itu tidak akan percuma kalau sudah kita lakukan, apalagi dilakukan oleh semua guru. Nah, tentunya ini menjadi baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tentunya semua menurut saya sih sudah sangat baik. Lalu jika semuanya sudah dilakukan di sekolah sudah dilakukan dengan baik, kesiswaan, kurikulum, Bapak Ibu guru semua sudah dilakukan. Tetapi visi misi yang ada di sini ketika tidak tersampaikan oleh orang tua itu bukan tidak percuma, tetapi itu tidak akan maksimal. Sehingga saran saya adalah yang pertama, menyampaikan visi misi kepada orang tua. Dengan apa caranya? Dengan mengadakan parenting kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Itu sangat penting ketika sampai saat ini masih terjadi banyak orang tua yang membackup anak-anak yang terutama masalah izin. Itu kan tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kemungkinan ketidaktahuan atau apa sehingga ya terjadilah seperti itu. Nah, jadi parenting di sini cukup penting sehingga kalau menurut saya untuk tambahan itu harus diadakan baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Lalu mengingat yang disampaikan Pak Ahmad betul sekali, ini adalah proses usia-usia perkembangan yang memang di mana anak-anak mulai sudah lebih dominan pada teman-teman dekatnya, lebih dominan pada kelompoknya, sehingga tidak tidak kaget ketika anak dari SMP menjadi sekarang ini menjadi agak tanda kutip agak nakal, agak berbeda dan lain-lain. Itu memang proses perkembangannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya memang semuanya harus bergerak melakukan yang terbaik sekecil apapun itu yang seperti disampaikan Pak Anwar, kompak, ya insya Allah semuanya akan berubah menjadi baik. Terima kasih, mungkin itu tanggapan gitu atau usul dari saya. Tapi yang pertama tadi saya ingin pengalaman guru-guru hebat ini yang sudah menjadi guru penggerak untuk di-sharingkan bisa menjadi guru penggerak, kemudian pesan dan kesannya apa gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Umam. Pak Sukarya nih yang tadi baru dapat sertifikat, mungkin bisa disampaikan sebelum nanti Pak Anwar yang sudah menjadi guru penggerak yang sudah lulus. Pak Sukarya main bulu tangkis. Lagi kegiatan, Pak Sukarya lagi ada kegiatan. Oh, siap. Pak Sukarya sedang izin kegiatan. Mungkin Pak Anwar gimana nih? Oh, lagi sholat kayaknya Pak Anwar. Oke, Pak Humam dan Bapak Ibu, yang sebetulnya kalau secara pribadi mungkin saya dan Pak Ahmad waktu itu ikut guru penggerak, mungkin tidak hanya kami berdua, tapi juga ada Bu Pupu, mungkin ada teman yang lain juga gitu. Tujuan kami sih sebetulnya, obsesi kami sih tidak muluk-muluk gitu. Sebetulnya kita pengen belajar ya Pak Ahmad ya. Jadi memang kita ingin belajar
upgrade lah gitu, upgrade tentang apa sih yang ada gitu saat ini gitu, yang lagi up to date nih, yang dipelajari oleh teman-teman kita sebagai guru gitu. Nah dari situlah muncullah keinginan untuk mengikuti program calon guru penggerak gitu. Pak Humam, kalau Pak Ahmad tuh mungkin satu kali langsung lulus ya Pak Ahmad ya? Iya, hebat Pak Ahmad. Iya, nanti Pak Ahmad bisa cerita tuh. Kalau saya, Pak Humam, dan teman-teman yang lain, mungkin Bapak Ibu yang lain juga pernah tahu gitu. Di angkatan ke-7 itu kami itu ada sekitar 18 guru yang ikut gitu. Karena langsung dikasih surat tugas waktu itu gitu oleh Bapak Kepala Sekolah. Memang agak sedikit sadis sih gitu ya. Jadi langsung ditunjuk, tapi itu sebuah cara. Jadi saya sempat ngobrol juga sama Bapak. Bapak menitega-tega amat sih kita disuruh ikut gitu. Terus Bapak bilang gini, yang tenanaun atuh Pak Setia, yang penting mah udah nyoba dulu, masalah keterima atau enggak mah yaitu ya nggak apa-apa gitu. Kata Bapak gitu sih, karena saya sering suka cerita, Bapak suka curhat sama saya gitu. Termasuk sama Pak Asep juga pengawas gitu. Kata si Bapak kunaon Setia geningan gitu, pakai surat tugas segala. Ya udah nggak apa-apa lah Pak Asep gitu, saya bilang gitu. Nah, ternyata yang sangat luar biasa gitu, yang keterima cuma Pak Sukarya doang. Makanya justru yang harus cerita Pak Sukarya nih, tanggung jawab nih Pak Sukarya nih. Jadi dari sekian, iya. Jadi Pak Humam, jadi cuma Pak Sukarya doang yang keterima di SMA 1 gitu. Yang lain kalah semuanya gitu. Nggak ada yang masuk gitu. Nah, dari itu kalau saya kan kadang karakternya agak sedikit penasaran gitu. Jadi ya nanti saya coba lagi deh di angkatan 8 gitu. Alhamdulillah setelah berguru gitu dari Pak Sukarya gitu, terus berguru juga dengan CGP yang sudah lulus di angkatan sebelumnya gitu. Akhirnya saya coba lagi gitu. Ya coba lagi aja, kayak dapat kayak beli ciki gitu, nggak dapat hadiah gitu ya. Jadi saya beli lagi ciki itu biar dapat hadiah duit tuh. Yang kedua kali, alhamdulillah gitu. Dapat tuh hadiah duitnya di dalam ciki gitu. Nggak aja ini mah saya pribadi, mungkin Pak Ahmad juga ikut guru penggerak ya, dapat hadiah gitu, hadiah dari ciki. Ya Pak Ahmad mungkin bisa ditambahkan sama Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Humam ya. Jadi memang tadi pertanyaannya kan trik guru penggerak gitu kan. Jadi memang terkait guru penggerak ini tahapannya memang masa kerja ya. Jadi sebenarnya saya pernah ikut daftar, tapi itu di tahun 2020 pasti ya. Saya pernah ikut daftar, tapi masa kerja saya belum sampai 5 tahun. Jadi nggak lulus itu. Ya itu sama Bu Deti, waktu itu saya masih di swasta kan ya, sama Bu Deti suruh ikut, ya saya penasaran juga memang awalnya dia penasaran apa ini program apa gitu kan. Tapi ternyata masa saya menjadi guru tuh belum sampai 5 tahun begitu, karena baru 2 tahun sebagai guru gitu kan. Karena lulus kuliah kemudian nggak langsung jadi guru kan. Jadi masih kurang dari 5 tahun, tapi pas di Semansa sudah cukup masa waktu Ayo Pak Humam ikut grup kerjanya penggerak gitu kan. Jadi nggak tanggal cukup 5 10. tahun. Bentar lagi penutupan. Oh, ini juga nih baru lulus nih Pak Lutfi kemarin kan, tinggal pendidikan ini angkatan 9 nih. Iya, Pak Lutfi sama Bu Pupu nih udah mulai nih, PP-nya teman-teman kita juga tuh. Hebat, euy. Jadi memang sebenarnya sih kalau lebih kepada esai ya, karena kalau dokumen kan kita sebatas untuk upload saja dokumen-dokumen selama masa kerja sudah 5 tahun, minimal 5 tahun sebenarnya secara administratif sudah lolos gitu. Namun yang berikutnya itu ada tahap esai. Esai ini lebih kepada pengalaman ataupun hal-hal yang memang pernah kita lakukan gitu. Hal kecil apa yang memang punya dampak terhadap lingkungan sekolah, lingkungan di rumah begitu. Jadi hal-hal yang emang kita pernah gitu kan menjadi yang menggerakkan gitu kan. Kayak contoh kalau dulu waktu esai itu di lingkungan esai itu saya isi lingkungan rumah itu
sebagai panitia tahun baru Islam saya masukkan itu gitu. Jadi sebagai panitia saya masukkan. Jadi yang kebermanfaatan di lingkungan masyarakat begitu. Jadi hal seperti itu sih esainya memang yang emang sederhana namun itu dianggap nampaknya itu dianggap punya pengaruh terhadap lingkungan sosial. Jadi lebih kepada itu kalau untuk proses pendaftaran awal. Namun kalau terkait proses pendidikannya mungkin nanti bisa